SMP 1 Maos ini luar biasa di bawah kepemimpinan Bu Lili yang lincah dan bermulti talent ini. Ya, kalau sudah kena narkoba itu kayaknya otaknya sudah untuk mungkin otak yang untuk menyerap itu kurang ya, Dok. Iya. Putus gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lili Kuswanti, SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Maos di podcast Literasi. Kita peduli, kita berbagi. Oke, kali ini di pagi hari ini, hari Senin, tanggal 25 September 2023, kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah teman saya bernama Dr. Sri Utami. Beliau seorang kepala UPT Puskesmas Maos. Kali ini beliau menjadi seorang pembina upacara yang hebat, pembina upacara yang bisa menginspirasi peserta didik SMP Negeri 1 Maos. Selamat pagi, Dokter. Pagi, Bu Lili. Ya, Dokter, mohon izin kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya di kesempatan ini, dan kami mengadakan upacara, kemudian dokter jadi pembina, lalu di kesempatan ini dokter akan kita berbincang-bincang ya, Dok ya. Siap. Berbincang-bincang yang mungkin nanti akan banyak manfaatnya bagi para pendengar dan mungkin warga masyarakat pendidikan SMP Negeri 1 Maos ini. Dokter, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Dok ya. Sudah sarapan tentu, Dok? Sudah. Ya, tadi saya ingat sekali dokter menyuruh kita sarapan dulu sebelum berangkat sekolah ya. Iya, biar sehat. Iya, saya ini yang kadang-kadang sarapannya kurang. Tapi minum susu, Dok. Nah, tadi dokter sampaikan bahwa bagaimana untuk mencapai sebuah cita-cita yang menuju ke profesi seorang dokter. Mungkin bisa diceritakan dari Dokter Utami bahwa Bu Dokter cantik ini bisa menggapai cita-cita tersebut itu bagaimana kiat-kiatnya, dan juga mungkin bisa ditularkan pengalamannya kepada kami. Siap. Terima kasih Bu Lili atas kesempatan yang luar biasa ini. Alhamdulillah di SMP 1 Maos ini luar biasa di bawah kepemimpinan Bu Lili yang lincah dan bermulti talent ini luar biasa, sehingga bisa membawa warga SMP 1 Maos untuk bisa berprestasi lebih, berdedikasi. Amin, lebih semoga. Segalanya. Ya, terima kasih. Perjalanan saya menggapai cita-cita tentunya ya, untuk sebagai seorang dokter ini mungkin juga saya bercermin. Orang tua saya dulu basic kesehatan. Jadi mungkin dari itu ternyata bermanfaat ya buat orang banyak. Alhamdulillah itu suatu poin, suatu cita-cita. Kalau kita membantu orang yang sedang kesakitan itu kok bisa sehat kembali, itu suatu kepuasan yang luar biasa. Kepuasan batin ya, kepuasan batin tentunya itu. Jadi dari situ tentunya juga selain itu kita juga harus ditanamkan mungkin ya dari sekolah. Jadi untuk giat saat berproses pendidikan tentunya ini karena kedokteran membutuhkan waktu yang luar biasa, sangat lama ya, Dok? Sangat lama. Jadi selain belajar teori juga prakteknya, ya prakteknya juga ini luar biasa ya. Jadi kita seperti kalau yang sudah koas itu di rumah sakit bisa tidak tidur 24 jam. Ya Allah. Ya. Itu jaga gitu. Jaga. Dan banyak yang nggak kuat di tengah jalan. Ya, jadi alhamdulillah mungkin Allah sudah
berkehendak ya, jadi bisa sudah garis ya mencapai cita-cita dengan baik. Yang penting ditanamkan pada anak-anak kita biar bisa apa ya menggapai cita-citanya dengan jangan bergaul bebas, jangan mengonsumsi narkoba, miras ya itu, terus merokok juga, iya itu sangat-sangat ini sekali untuk menggapai cita-cita, karena kalau sudah kena kesehatan kena ya udah fisiknya juga kena, terus pola berpikirnya juga iya. Kalau sudah kena narkoba itu kayaknya otaknya sudah untuk otak yang untuk menyerap itu kurang ya dok, putus gitu. Untuk berfungsi untuk lebih apa namanya ini ya konsen nggak bisa konsen ya itu. Jadi makanya untuk anak-anak generasi muda yang sekarang di bawah naungan Bu Lili, mudah-mudahan ini sehat jasmani rohani, giat belajar, itu kuncinya intinya ya. Jangan lupa pokoknya untuk sarapan pagi karena itu modal utama untuk menyerap ilmu biar nggak ngantuk, biar nggak lesu. Jadi sudah fisik sudah siap ya. Ya karena energinya sangat-sangat dibutuhkan di situ. Oke, terima kasih. Itu berarti memang kiat-kiat yang perlu nanti ananda-ananda saya di sini supaya dengan mendengarkan ini dari Dokter Utami langsung, maka akan meniru perilaku ini dan untuk melangkah ke depan menjadi lebih baik lagi. Begini dok, mungkin dokter punya terhadap sekarang dari antara puskesmas dan SMP 1 Maus. Tentu selama ini memang kita banyak kerjasama ya dok ya, waktu zaman COVID, kemudian secara berkala juga ada penjaringan, ada kita bantu tambah darah dan sebagainya. Kemudian harapannya dari seorang Dokter Utami untuk SMP 1 Maus itu apa? Terutama ya tadi generasi penerus kita begitu. Tentunya dengan kiat-kiat kerjasama yang sudah dari dulunya kita ini tentunya itu saya sebagai orang kesehatan itu pengennya anak-anak kita sehat ya. Makanya di sini dari awal ada penjaringan anak sekolah, yaitu kita lihat anak-anaknya ternyata sehat. Nanti kalau yang nggak sehat kita edukasi atau kasih untuk ke puskesmas untuk bisa diobati. Nah itu terus COVID kemarin ya, COVID tentunya untuk meminimalisir penularannya, ya biar tetap terjaga kesehatan walaupun kemarin daring ya, tapi tetap harus sehat di rumah, jangan sampai tertular. Terus banyak sekali kerjasama dengan SMP 1 ya, pemberian tablet penambah darah terutama untuk remaja putri. Ini tentunya biar tidak terjadi anemia. Kalau sudah terjadi anemia kan banyak sekali faktor yang dirugikan, lesu, letih, akhirnya nggak konsen dalam belajar, nggak maksimal ya itu. Terus dan sini juga nantinya mungkin Bu Lili untuk bikin pangkalan PMR. Siap. Itu tentunya pangkalan PMR itu akan menggugah gimana sih cara sebagai relawan ikhlas untuk membantu sesama. Itu suatu yang benar-benar harus ditanamkan pada jiwa anak-anak biar sosialnya tinggi biar ikhlas dalam membantu sesama itu tentunya itu. Ya ngomong-ngomong terkait dengan kami akan mengadakan PMR dan ada pangkalan PMR di sini, tentu nanti dokter kita minta bantuan untuk narasumbernya ya, maksudnya untuk pelatihnya, karena memang mungkin dari dalam memang ada, tetapi mungkin lebih kepada spesifikasi gitu. Nanti kita minta bantuan dokter terkait dengan pelatih yang dari luar begitu. Nah, insya Allah kami akan mewujudkan itu dok. Sudah lama cita-cita ini. Kemudian sudah ada plangnya. Sip. Tetapi mungkin karena kemarin COVID sehingga mungkin putus atau bagaimana. Begitu saya datang dan ini kita mau memulai kembali. Kemudian dokter mungkin punya pesan terhadap kami bahwa
SMP Negeri 1 Maus menurut pandangan seorang dokter saat ini sebenarnya seperti apa ya? Seperti apa? Mungkin juga dokter memiliki saran-saran khusus terhadap kami. Monggo dok. Ya, pandangan saya terhadap SMP 1 Maus ini sekarang luar biasa perkembangannya di bawah kepemimpinan Bu Lili. Ini semuanya sepertinya program jalan semua ya. Ini udah pembenahan dari pintu gerbang sampai di dalam-dalamnya. Ini mudah-mudahan bikin kenyamanan bagi warga SMP 1 Maus tentunya. Dengan kenyamanan insya Allah semuanya betah untuk belajar ya. Terus lah ini yang butuh bimbingan dari para guru ya. Jadilah bu guru yang sebagai toladan buat siswa-siswanya ya. Jadi bu guru yang santun, yang baik, yang beretika. Jadi insya Allah nanti siswanya akan meniru, paling nggak meniru. Oh iya kayak gitu kan. Betul. Itu suatu yang harus ditanamkan pada murid-murid kita sekarang karena apa ya, generasi yang sekarang karakter yang beretika, karena generasi sekarang luar biasa, generasi instan apa ya, kayak gitu. Apa namanya, generasi nol, zaman nol. Zaman nol, iya. Ini kalau bukan kita siapa lagi yang akan peduli. Ya, seperti podcast kami itu peduli dan berbagi. Ya dok, jadi mungkin kami memang sedang berproses terkait dengan perkembangan di SMP Negeri 1 Maus ini. Kami tujuannya adalah mewujudkan generasi emas. Kemudian seiring sejalan dengan kurikulum Merdeka, yaitu kita membentuk karakter profil pelajar Pancasila, sehingga kami memang lebih mengedepankan karakter, meskipun memang kami tetap mengelola otak ya, tetapi yang kita kelola lebih dari otak adalah kecerdasannya tuh kecerdasan paripurna dokter, yaitu cerdas di otak juga cerdas di hati, sehingga seluruh tubuh ketika hatinya berpusatnya di hati, ketika hatinya sudah ingin berniat yang bagus tentu karakter seluruh yang ada di anak-anak itu adalah karakter yang positif. Itu yang sedang kami proseskan di sini, dan jujur saja itu melalui perjuangan dokter. Ya, semua butuh perjuangan. Ya, karena proses yang kita kelola hati anak-anak 672 kita kelola dengan begitu macam ragam anak. Mungkin tadi dokter melihat satu upacara, ada yang begini, ada yang begitu, sampai bapak guru mungkin mengarahkan dan sebagainya. Kemudian mungkin guru dan karyawan di sini ada 52, dan 52 orang juga 52 pribadi gitu. Sehingga ini juga harus kita perjuangkan, dan tentu tadi yang dokter ngendikake bahwa keteladanan itu penting. Seperti kami dari sisi kesehatan, kami meneladani dokter. Pasti, kalau dokter kami begini berarti kami mengikuti begitu. Kalau di pendidikan ya Bapak Ibu guru seperti itu. Ya dok, ini yang terakhir saya mau meminta dokter, mungkin ada masukan untuk SMP Negeri 1 Maus supaya lebih bagaimana lagi atau mungkin secara umum kiat-kiat menjadi orang bijak atau apa yang memang bisa bermanfaat bagi kita di lingkungan sekitar ini. Terima kasih. Mungkin masukannya ini untuk terutama Bapak Ibu guru ya, agar lebih bijak dalam mengelola anak-anak, karena ini anak remaja itu anak yang peralihan, cari jati diri. Jangan dikerasi tapi harus didekati ya dengan hati. Jadi dia akan terkenang ya. Jadi itu pendekatannya dengan hati ya. Iya, pendekatannya dengan hati, karena anak-anak yang cari jati diri, anak-anak peralihan ini lagi muncul ego yang luar biasa. Jadi yang bisa mengemas ya paling enggak ya bu gurunya, Pak gurunya. Jadi jangan terpancing emosionalnya. Itu mungkin ya. Terus mudah-mudahan dengan yang luar biasa SMP 1 Maus ini juga kompetensi guru harus selalu ditingkatkan, digali agar bisa menunjukkan SMP 1 yang berprestasi.
luar biasa, Amin. bisa mengemban nama baik Kecamatan Maos, khususnya Kabupaten Cilacap umum. Ya, ya. Terima kasih dokter. Insya Allah kami nanti akan sampaikan hal ini terhadap Bapak Ibu guru. Tentu ini sangat bermanfaat sekali bagi kami atas masukannya. Ternyata memang keteladanan adalah jalan terbaik untuk memberikan kebermanfaatan pada orang lain. Terima kasih dokter Ramunya di sini. Mohon maaf apabila mungkin dari suku Lumbu Kupu kami kurang berkenan di hati Ibu Dokter Tami. Saya lebih senang manggil Dokter Tami. Terima kasih Dokter yang menurut saya baik hati, ramah, juga lincah. Aduh, Jadi dan luar seperti biasa bola bekel ya. pujiannya ini. Gitu sehingga saya senang sekali di Maos bertemu Dokter Tami yang juga apa ya, friendly friendly, sehingga tidak dalam bergaul tidak memilih-milih sepertinya, sehingga saya sangat bahagia menjadi teman dokter. Amin. Dan kita selalu dok ya, kalau ketemu tidak lupa dok, selfie. Oke, terima kasih dokter, dan mohon maaf atas mungkin kekurangan kami. Semoga ketika dokter memberikan kebermanfaatan tadi, kami tidak bisa membalas apapun dari kami, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas kebaikan kepada dokter. Terima kasih. Sekian dan podcast Literasi SMP Negeri 1 Maos. Ya, kita peduli, kita berbagi. Untuk itu sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sekian, akhirul holi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.